Pengalaman sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan Pak Agus. Untuk kali ini, sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka bersama-sama dengan Fatihah. Semoga corona ini cepat berlalu. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak dan orang tua kalian dalam keadaan sehat semuanya. Begitu juga Pak Agus sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Untuk acara hari ini adalah halaman 31. Sekali lagi kamu buka halaman 31, adalah pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Apa yang harus kita amalkan atau yang harus kita berikan kepada anak-anak yaitu di sekolahan? Itu yang pertama adalah memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang ketiga adalah membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, kita harus memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik, yaitu setiap akan memulai pelajaran sebaiknya kita harus berdoa lebih dahulu. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Alhamdulillah kalau di MI semuanya beragama Islam. Kalau mungkin kita berada di sekolah yang lain, di SD misalnya ada yang beragama Kristen ataupun yang lain, kita harus juga menghormatinya. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama, sama seperti nomor yang 2 tadi. Terus sekarang kamu perhatikan yaitu halaman 39. Di sini menceritakan pengamalan sila kedua Pancasila juga di sekolah. Yang pertama, kalau kamu disuruh mengamati lingkungan sekolahmu. Yang kedua, didiskusikan bersama teman-teman sebelahmu pengalaman yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang ketiga, disuruh menuliskan juga akibat jika tidak mengamalkan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang keempat, setelah selesai tuliskan hasil diskusimu tersebut di buku tugasmu. Yang kelima, disuruh menceritakan hasil diskusimu di depan kelas dengan percaya diri. Untuk yang ini, anak-anak, karena kamu tidak masuk, jadi tidak bisa mengamati lingkungan sekolahmu. Yang kedua juga sama, tidak bisa mendiskusikan dengan temanmu karena tidak masuk. Yang ketiga, disuruh menulis juga di sekolah, itu juga tidak bisa dilaksanakan. Yang keempat juga sama, tidak boleh berdiskusi. Yang kelima, disuruh menceritakan hasil diskusi di depan kelas juga tidak bisa dilaksanakan karena masih COVID-19. Jadi langsung kita akan mempelajari yaitu halaman 42 dan 43. Di sini adalah pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Jadi yang harus kita ingat, apa sila ketiga Pancasila? Adalah persatuan Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah menggunakan produk buatan dalam negeri.
Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Yang keempat, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Jadi di sini yang pertama saya ulas kembali, menggunakan produk buatan dalam negeri. Kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia harus menggunakan produk dalam negeri atau tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Jadi waktu kita masuk, biasanya setiap hari Senin akan ada apel bendera ataupun upacara bendera, kita mengikutinya dengan tertib dan tenang. Yang ketiga adalah mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak budaya dari daerah lain, untuk itu apabila kamu nanti sudah dewasa, boleh mempelajari budaya daerah yang lain. Untuk saat ini mungkin tidak bisa karena sama, yaitu masih COVID-19. Yang ketiga, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Untuk saat ini juga tidak bisa kita laksanakan. Jadi membersihkan rumahnya masing-masing. Jadi itu penjelasan Pak Agus mulai dari sila pertama, kedua, dan ketiga di sekolah. Untuk itu nanti kamu mengerjakan halaman 43, saya ulang, halaman 43, nomor 1 sampai 3 saja. Yang nomor 4 itu tidak usah ditulis karena pengalamanmu di sekolah itu tidak ada. Nomor 1 sampai 3 itu nanti ditulis di buku tulis, langsung jawabannya saja. Terus berikutnya juga dikerjakan halaman 46 adalah muatan PPKN, itu nomor 1 sampai 5 juga ditulis di buku tulis, langsung jawabannya saja. Terima kasih, mungkin itu yang dapat Pak Agus jelaskan. Moga-moga anak-anak masih dapat sehat semuanya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Krishna is the best.